Tapi ketika adzan datang ya kita jamaah. Karakter saya sekarang itu karena salah satunya terbesar adalah ono sing maca korak ya, ono sing maca kenal. Kita sudah sempat bahas soal Kangean ya Mas ya. Ya. Gimana itu benar-benar berkontribusi ya. Bisa dibilang tuh studio di Malang itu berkontribusi untuk geliat berkaryanya musisi Malang. Nemen. Dan tadi ada yang menarik sih. Sempat ini obrolan off air-nya tadi. Obrolan off air-nya itu Mas Wahyu ngomong gini, Kangean iku sing bentuk aku saiki. Nah, gitu kan. Ya aku koyo saiki ku ya karena Kangean. Nah, sebelum nanya ke Mas Wahyu, saya kenapa kalau dibilang misalnya ditanya, ada yang nanya, musisi favoritmu sapa nek Malang? Aku pasti jawabnya pertama adalah Mas Wahyu. Koro. Gak koro aku Mas. Koro iku dosa. Dosa iku koro. Jadi bukan cuma karena musikalitas beliau. Jadi yang sing ngerti Mas Wahyu pasti paham lek suarane koyo Rod Stewart. Perpaduan antara Rod Stewart dan Once. Perlu keping koyo Adibing Slamet. Ngono ya Mas. Jadi rocker abis, yes. Ya memang beliau rocker. Nyanyinya pasti rock. Saya nggak pernah ngeliat genre lain sih. Berarti kurang kurang sering lihat aku live. Aku tambah nyanyi pop macem-macem. Tapi kok jatuhnya Rod Stewart itu iya. karakter vokal Mas. Iya, anugerah. Tapi juga karena beliau ini yang saya anggap sebagai musician with attitude gitu. Jadi kalau bahasa Jawanya itu musisi tapi tingkahnya ku api. Track recordnya itu mulus. Amin. Gak tahu ngerungokno sing gak enak gitu. Ya kurang tuh ada dulu nih tadi Pak. Wah sih ngomong elek kok. Dan Alhamdulillah aku mending gak ngerti. Mau ganti idola. Kan capek. Ya dan bisa saya bilang itu juga membentuk saya gitu. Saya ngelihat Mas Wahyu seperti itu, saya pun pingin jadi yang seperti itu juga. Amin. Mas Wahyu. Nah, soalnya frankly speaking, nice. Jujur aja gitu ya. Kan ada juga orang nganggap gini. Musisi tuh ada yang kadang-kadang skill sama attitude tuh nggak lurus gitu. Jadi skillnya bagus, attitude-nya kurang sip. Attitude tuh bukan attitude apa-apa ya. Apa yang paling gampang kelihatan di orang tuh maya. Gitu, kayak istilah kayak gitu. Hari ini maya. Pasti sering kan denger rasan-rasan kayak gitu Mas. Nah, seberapa penting sih jadi Mas attitude sebagai seorang musisi itu? Ini berarti subjektif toh jawabannya. Iyalah. Kalau buat aku penting, banget penting karena wong pinter itu ya wake. Cuman ketika kita ingin hidup sebagai musisi, ya memang harus berattitude. Ya contoh gampangnya Ahong basis tahu ya mungkin teman-teman. Ahong basis, Mas Nordi gitar. Terus kalau mereka mungkin sayangnya nggak sempat bikin vlog tentang perjalanan mereka di Jakarta sebagai session player ya. Tapi yang tak denger beliau berdua ini bisa sebegitu laku dan bahkan sampai level orkestra segala macam, orkestra terbaik di Indonesia ya karena memang nomor satu attitude. Wong iki enak hari iki, maksudnya wong-wongane enak, dijak kerjasama enak disiplin, enak dijak kerjasama. Disiplin juga gak tahu telat, jembek lagu ngulik segala macam, terus ngoro dijak kerjasama enak. Seorang Ahong katakanlah ini kayak contoh karena aku tahu Ahong, aku ngomong lo Singapura, dia teko di ruangan dia dengan hangatnya nyopo. Bahkan ketika siang disapa gak ngereken pun teman wong koyo Ahong ini tetap ikut agak contoh dan itu akhirnya mereka tetap hidup dalam arti sesungguhnya. Mas Ian Antono itu yang sempat ada momen saya ini begitu dekatnya dengan beliau dalam arti jarak, sempat sampai berapa malam ngobrol dengan beliau, melekan cerita-cerita tentang dia
awal-awal karir bersama God Bless sampai apa yang bisa membuat dia bisa bangun rumah rong tingkat sampai studio ini. Terima kasih buat Mas Rudi Belur ya, kayak aku pengalaman yang luar biasa, pengalaman hidup luar biasa. Ya tak tangkap dari seorang Ian bahwa attitude lagi. Karena ketika dia datang ke Jakarta pun, di Jakarta itu udah penuh gitaris luar biasa. Yang lebih bagus dari Ian ya wakai mbak. Tapi ketika dia dikenal oleh personil God Bless, nah, kalau dari ceritanya beliau ya murni attitude. Ketika skill dia oke enak ya nih. Sing lucu fisikal, rada dhuwur gondrong boys. Cuman ketika menginjak attitude ya banyak itulah yang dipilih karena yang lebih ganteng dengan Mas Ian ya make saat itu dan dipilihlah dia. Attitude seorang Joki Suryo Prayogo. Ya memang dia terkesan arogan di luar. Statementnya almarhum sempat di beberapa satu pertemuan saya sempat nanya ke almarhum Yogi itu waktu itu langsung. Oke, salah satu musisi kebanggaan Kota Malang yang terbukti legendaris. Tapi with attitude itu adalah Mas Ian Antono ya. Iya, benar setuju aku. Ya. Setuju aku karena memang ya sempat deket, ada momen deket dan banyak cerita-cerita yang nggak di-share ya, yang sing aku akhirnya karena mungkin momennya gini melekan ya sampai isu, jadi banyak cerita yang sangat intim gitu, sangat pribadi dari sisi kehidupan seorangnya Antono yang saya tak tangkap bahwa yang membuat dia sampai sekarang eksis selain karya memang attitude-nya yang attitude cara dia bersikap sebagai seorang manusia, sebagai seorang musisi itu yang bikin dia bertahan sampai sekarang. Tanpa itu tak pikir karena yang pemain gitar lebih bagus apa banyak pastinya. Di zamannya dulu dia awal masuk God Bless ataupun sampai sekarang pun banyak terbukti. Tapi itu attitude asli dan bukan settingan ya. Sekarang Asli, zamannya settingan ya Mas. Asli ya, mungkin karena Mas Ian kan tumbuh besarnya kan di zaman media, tidak sampai intervensi sampai ke lifestyle. Tidak terlalu Amerika banget. Kalau teman-teman di Amerika mungkin dengan mudahnya menciptakan New Kid on the Block, Milli Vanilli, maksudnya musisi yang cetakan mereka dengan karakter masing-masing itu kan American style banget tuh. Nah, zaman itu belum ada sebelum sampai ke seorang Ian Antono dan God Bless-nya. Jadi ya proses itulah ya, mulai dari Kangean sampai juga ketemu dengan inspirasinya Mas Wahyu itu membentuk Mas Wahyu yang sekarang. Iya. Kalau Kangean itu salah satu yang paling unik lagi, tak pikir satu-satunya studio musik yang ada musolanya hanya Kangean. Baru tahu. Jadi balance. Jadi ketika kita harus memakai herbal, katakanlah teman-teman tuh pakai herbal atau mungkin dengan lifestyle-nya itulah ya. Iya. Tapi ketika adzan datang ya kita jamaah teman-teman. Dan ditunjang lagi isda itu naik haji tahun berapa ya udah. Kita pikir itu memang secara kontra nih. Cuman malah membuat kita imbang. Jadi rem gitu ya. Iya, jadi bukan hanya jadi musisi, bukan hanya berhenti menjadi tapi menjadi manusia. Itu yang salah satu yang buat saya pribadi sama sekali saya akui bahwa itu yang terbentuk dari Kangen yang mempengaruhi karakter saya sekarang itu karena salah satunya terbesar adalah studio Kangen selain keluarga dan agama saya pastinya ya. Iya. Dan kalau ngomongin Mas Wahyu yang sekarang itu berarti ya ini kaos yang saya pakai ini. Sama yo. Wadan nih. Iya. Lu tapi Mas, produk bulak ya? Iya, boleh putih. Son of Grats. Nah, Son of Grats ini band favorit saya, band rock favorit saya. Karena satu, usia musisinya. Ngomongin usia. Penting loh Mas ngomongin usia. Iya, lagi kayak jeblok. Iya. Jadi bisa dibilang ini adalah musisi senior ya, musisi senior
tapi nggak mandek berkarya, nggak capek gitu berkarya gitu. Apapun hasilnya nanti mau kayak gimana nggak masalah, yang penting bukan hasilnya, yang penting bikin dulu, bikin karya dulu. Dan ini adalah band yang lagunya bisa bikin saya berbes milih. Nggak cuma berbes milih kayak nonton film Korea, aku sampai sesenggukan dengerin. Iya sama. Nah, judulnya itu adalah Until You Open Up Your Arms. Iya, Uyoya. Nggak disingkat Angel. Uyoya. Nah, ceritanya saya aja yang cerita ya, udah biasa. Kalau musisinya sendiri nyeritain lagu itu udah sangat template. Nah, kenapa saya sampai nangis itu karena ternyata ceritanya adalah tentang ibu. Iya. Ya, maksudnya. Karangannya Roni, gitarisnya kita. Gitu. Oh sangat. Jadi itu perpaduan antara notasi musik dan lirik itu nyambung banget sampai jelek gitu, sampai waduh mas bener aku berbes milih-milih abis itu baca Al-Fatihah. Aku sampai sekarang nyanyi, sampai sekarangnya masih kadang-kadang berkaca-kaca. Kaca-kaca. Jadi Until You Open Up Your Arms, dan itu adalah lagu yang ada di kompilasi lokal herois MFM Radio sama Malang Store. Ya kita satu album dengan No Man's Land, dengan banyak lainnya grup grau-grau pokoknya. Kita tok yang slow rock belet. Saya menyebutnya glam rock. Oh, glam rock. Harus pakai jaring-jaring dong. Gitu ya. Dan paling slow ya berarti ya di situ di kompilasi. Tapi paling powerful, tapi nggak kalah powerful secara sound, secara passionnya. Dan secara pesannya lagunya itu powerful banget, sampai nangis bener. Dan kabarnya gimana nih Mas ini ya? Waktu kemarin Son of Grats 3 tahun yang lalu virtual, ya. Virtual ya. Virtual yang diadain sama Ends Studio. Ya, Ends Top Chart. Nah, itu sudah sempat disindir sama Mas Suga. Kak, udah kena kon Kak. Aku kan mulai tergelitik pisan nah. Terus tak iling-iling, iya aku ya pesen sak CD nih berasa aku. Jadi kaos ini tuh dibanding sama CD. Seharusnya. 3 tahun yang lalu Mas. 3 tahun yang Zamannya saya masih ingat Van Halen buka warung di Orodowo. Aku mangan rujak. Tuku iku, nyoba iku. Sampai saiki rujak wis mbuh dadi opo. Yo Mas cerita deh Mas. Ya sebetulnya mohon maaf buat Mbak Unoy, buat semua teman-teman yang udah apresiasi beli paketnya Son of Grats saat itu. 150.000 kaos dan janjinya CD berisi mini album kita ada 5 lagu. Secara lagu kita sudah siap sebenarnya, tinggal 1 lagu lagi mungkin yang belum kita record. Cuman di tahun itu ada kendala musibah apa ya? Secara personal ke sayanya, jadi yang membuat data tentang kaos segala macam itu hilang, jadi dan tidak dapat ditemukan, yang akhirnya dalam perjalanannya malah nggak jadi apa-apa, malah padahal udah laku hampir 100 ini Mbak. 100 ya? 100 PO itu 100. Dengan lagu yang belum ada satu ya, dengan artwork yang belum ada, dan ya murni karena mungkin hubungan pertemanan dan hormat dengan karya di Uyoya. Ya, yang jelas bener di Unstop Chat kemarin hostnya Suga juga sempat, karena memang dia juga salah satu yang pertama kali beli Suga itu pertama kali beli sama kayak Mbak Unoy, pertama kali pre-order. Yang jelas setelah Unstop Chat kemarin, kemudian ada gigs untuk charity untuk Tewal, di mana SOG main bareng lagi dengan formasi Son of Grats pertama kali setelah 3 tahun. Kemudian malam ini juga salah satu pemantik ya, salah satu api lah buat kita untuk mempercepat realisasi mini albumnya SOG. Ya didoain aja lah semoga kita, karena ya kendala terberat memang ya kondisi sekarang kita adalah bapak-bapak yang berjuang di tengah pandemi gitu ya. Sulit saudara. Jadi ya
membagi konsentrasi, membagi perhatian itu sangat menjadi masalah terbesar sebenarnya. Cuman kalau secara karya kita sudah siap dan semoga nanti bisa mengobati janji saya, janji teman-teman SOG pada semua yang udah beli paket kita itu. Dimaafkan dong. Tapi kayak gini kan bukti ada cerita di balik itu. Ya semoga Amin, segera ya, terrealisasi ya, segala ya. rencananya SOG. Ya. Karena itu tadi Mas Wahyu kan bilang ya 100 PO ya 100 bundling Ya. itu bahkan belum ada lagunya ya. Lagunya udah ada, maksudnya list lagu fullnya tuh belum ada tapi Ya. sudah bisa sukses dapat 100 yang PO dan itu murni karena pertemanan kalau kata Ya, Mas Wahyu apresiasi tadi. terhadap Itu pertemanan. menarik ya. Itu sebenarnya ini mengingatkan saya bahwa Mas Wahyu itu tipe orang yang juga full support. Saya ingat banget. Jadi kalau main ke Van Halen waktu itu, Van Halen tuh warungnya beliau pada masa itu yang dipasang itu foto-foto di kayak wall of fame gitu ya. Beliau punya, saya ingat itu ada wall of fame, ada muka saya di situ juga waktu itu. Itu lebih karena yaitu respect dan apresiasi ke Ya. teman sendiri gitu, melebihi ke idola yang ada entah di luar negeri atau di Ya karena ibu sebenarnya kota. zaman ini Mbak Unoy dan teman-teman yang lain ngeband bedanya banget dengan ketika zaman saya mulai ngeband dokumentasi ini kok api-api di sana, ada banyak foto teman-teman band lokal yang luar biasa. Nah ketika itu di upgrade sederhana itu bahkan hanya ngeprint, banyak yang ngeprint itu filenya karena filenya nggak besar, nggak akan bisa dicetak full besar gitu 10R ke atas itu, dan saya tempelin ke kayu, itu bukan saya yang bikin juga, pesen kecil-kecil gitu ternyata bagus, dan ketika ditempelin ke tembok ya luar biasa ya, wapi itu loh, tidak kalah ketika kita, dan akhirnya sampai jadian Mbak, lucunya akhirnya teman-teman sing iri Iya, loh. aku nggak dilemokno. Lah aku nggak jawabnya gampang lho, iki sak senengku lagi warung-warungku lho, aku gak mau sih. Waduh bahasane gak mau terdoktrin lho. Waduh, sampean Kudu gawit sopo, attitude iku Mas. iya. Ya, memang harus, tapi saatnya aku bantah saat itu memang. Oh iya. Enggak mau, aku mau. Ya memang sampai ono sing akhirnya ngadeg dhewe Mbak. Ono sing bacok sana. Oh gak ono lagi. Ngadeg dhewe nggo nang warung iku. Moh, gurumu gak seneng aku. Keras. Gak seneng pertama, kedua fotonya elek ngono lho. Lah kepingin dipasang di sini kan iki warungku, iki tembokku, hakku iki, kudu api itu menurut standar fotografi. Lah kok mosok foto dijepret zaman itu jepret biasa, abstrak biasa buruk jaluk dipasang. Jajaran fotonya Mbak Uno itu. Tapi Mari ngono di unfriend sampean Mas. Oh, sama sekarang ya masih tetap ngotot. Oh, iya. Iya. Oke. Tapi sebenarnya intinya adalah kalau saya tuh ngelihat apa yang Anda tanam itu yang Anda tuai gitu. Mungkin. Jadi rek tolong lek umak wis di support ambek kancane ya supporten balik gitu. Ojo mek apa istilahnya kayak pansos lah sekarang istilahnya, sing panjat sosial lah, terus habis itu cuman ngambil keuntungan dari teman gitu. Kalau Mas Wahyu nih kenapa bisa dapat 100 PO ya karena beliaunya juga seperti itu ke orang lain gitu. Iya, senang beli CD juga. Beli CD band lokal. Jadi salah satu yang pertama beli pasti. Kalau itu bukan support, lebih ke apresiasi. Memang suka Mbak. Karena ini sering aku perlu tak share ke teman-teman bahwa bagi orang seperti saya yang secara penghasilan mungkin sebegitu-begitu aja, dalam arti bukan bersyukur tapi memang sebegitu aja, membeli CD seharga 50.000 itu memerlukan proses menabung yang ada prosesnya, ada nggak gampang. Jadi berbanggalah teman-teman yang punya band yang kita beli, bahwa ketika memutuskan untuk beli CD-nya band ini sampean, ya berarti kita sudah menyerahkan seberapa persen nafkah kita untuk, jadi itu bukan mensukseskan Anda. Iya, bukan support, lebih memang karena suka, dan itu pastinya ya kon-kon kudu iso ngono, kayak nonton konser mesti bilang kalau pas kebetulan kita dimintai
Ya lah gak duwe gak usah nonton gitu loh. Ya nang omahe ngono lapo kon kene maro kene ana koncone gawe konser, gawe acara, Njuk dilebokno. yo dilebokno. Lak wayahe Njuk maksudnya tiket gratis. kalau memang itu ada dan eventnya event yang luar biasa berbasis modal yang besar, gak apa-apa. Lah lagi konco-konco gawe event iki golek sponsor yang angel, golek iki angel dengan tujuan bayar band sing konco dhewe juga bisa layak. Kita malah rombol dengan hai mero mlebu segala macem. Tak pikir wis gak wayahe lah gak duit ya di omahe ya di rumah aja. Ada banyak teman yang bersikap seperti itu loh Mbak, banyak. Dan itu aku respect. Aku pribadi respect karena ya lagi ini kepingin nonton si A itu kan pastinya promosinya jauh tuh. Yo nyelengi. Ya nyelengi dikek iso nonton. Terutama untuk teman-teman event lokal yang modalnya juga enggak banyak. Dan band-band lokal yang memang bayarannya juga biasanya enggak banyak. Itu yang perlu kita kalau kadang-kadang lah event ini band Jakarta sing gede sing memang mereka kita masuk rombol wong gak rugi ya terserah gak apa-apa. Tak pikir gak apa-apa. Iki temenan iki. Ngomong rombol maksudnya. Iya rombol gak apa-apa karena ya saiki event ini kapasitas gedungnya 7.000 ya Mbak ya. Tiketnya rego 50 sampai 150 apa murah 15.000. Ya gak apa-apa rombol itu salah satu. Tapi lek dulur dewe aja dikono. Ya ojo lah karena is modale titik. Ya malah mungkin tidak profit oriented banget. Ono unsur pergerakan. Band-band kanca-kancane dhewe. Kene rombol macak ono sing macak korak ya. Ono sing macak kenal, ono sing macak nggawa. Macak panitia. Macak panitia nggawa neon iki gak murut iki lighting ngono. Ojo ya. Eman. Ini jadi inget soal apa event ya, IO, soal IO ini Mas. Mas Wahyu kan juga sudah sempat bikin banyak event toh di kayak di Anang, ya kan di Anang terus di Kebun Kadres Teh, dulu, Kadres. Baduri ya banyak ya. Alhamdulillah Mbak. Ini yang sering jadi pertanyaannya ya iri-irian lah, entah iri-iri entah curhatan itu antara musisi lokal sama bukan musisi lokal. Karena saya nggak pengen nyebut musisi daerah ya. Soalnya santer terdengar kan pasti bedanya musisi daerah sama musisi nasional. Saya pikir daerah kan ini ono daerah rek. Masuk Jakarta ya daerah. Masuk Los Angeles ya daerah. Nah, iku. Jadi kok mesti kadang-kadang iku sambatane arek-arek kan. Nek ngregani arek Malang kok sak ngono gitu tuh Mas. Tapi kalau Mas Wahyu ini sebenarnya orang yang pengen berusaha kalau bikin event itu menyamakan antara ya mungkin nggak menyamakan mungkin mengidealkan, melayakkan. Betul, melayakkan fee sebagai bentuk apresiasi buat anak-anak lokal gitu. Kayak gitu tuh, tapi kalau di kebanyakan ya dunia per-IO-an itu masih nggak umum ya. Ya nggak umum sebenarnya. Kalau hukum IO mungkin ya iso-isone untung sebanyak-banyaknya memang ya dengan banyak muslihat dalam tanda kutip akhirnya lah band lokal dibayar sergo koncoane sih saya lah itu tak pikir awal mula rusaknya kita semua karena rusak dalam artian Mas harga ya, apa? Bahkan mungkin lebih parah dari harga dari mindset kita memandang sebuah karya, mindset kita memandang bagaimana sebuah acara yang bermuatan lokal dilaksanakan itu akan rusak. Akhirnya gak ono jenenge apresiasi ke band lokal. Kita nggak mungkin ada karena ya ketika mau bikin event gawe si AE koncoku iku mesti iso murah. Aku nggak seharusnya kan kebalik. Aku tuh nggak event iki ono duit turah ya, ono duit danane lumayan. Ayo gawe event konco iki sakno arek cek layak. Ngrasakno sekali-sekali budget yang memang seharusnya gitu loh. Nah itu memang kadang-kadang secara umum masih sulit dilaksanakan. Nah, buat saya pribadi ya malah tahun kemarin jadi bumerang. Jadi maksudnya buat saya pribadi ketika saya ingin selalu melayakkan teman-teman malah benturannya malah karena yang kita angkat adalah band lokal jarang sponsor mau. Sampai gitu. Sekarang pun kayak gitu Mas?
Kayak itu tadi sambatan zaman kangean deh. Ya. Oh iya, Jadi iya. sampai sekarang. Sampai sekarang. Oh, sponsor ya. Si Ya sponsor. karena itu hukumnya pasar. Tugasnya kita memang sebenarnya udah obatnya kan hanya tinggal butuh sponsor kan, semakin banyak orang datang. Blow up terhadap event itu terjadi lah, itu yang berarti sisi ini yang perlu kita sentuh loh Mbak. Dan memang kalau sebenarnya secara penonton saya pribadi kan sudah merasa cukup berhasil, karena beberapa event yang mengusung materi lokal bahkan sudah lewat masa emasnya bandnya, musisinya masih bisa mendatangkan penonton di Anang hampir 100 tiket laku. Cuman karena tanpa sponsor yang cukup, ya jatuhnya masih rugi, pasti itu rugi. Karena bayaran bandnya kita layakkan dengan bandingan popularitas mereka untuk mendatangkan orang. Tapi karena otomatis dengan packaging acara yang kita pakai LED, pakai background film segala macam, artbooknya kita garap, itu kan semuanya biaya produksi, meskipun teman yang garap. Ya itu nggak akan, pastinya jomplang pasti, karena ada sponsor. Nggak mungkin kita mengandalkan penjualan tiket, tidak mungkin. Kalau kita mengandalkan penjualan tiket, berarti ya kita garap aja ya, kembali lagi mari arek PR tolong ngatur sewuan. Iso ae. Terus moro nggak poster ya biasa, nah arek belajaran kayak poster atau template biasa. LED di belakang yang di Anang atau di event lain, kalau dimanfaatkan ya seperti kayak greeting ya itu sangat mungkin, bahkan dengan duit 3 juta udah bisa bikin event. Sebenarnya. Itu tapi makanya akhirnya jadi bumerang buat kita, buat saya pribadi. Beberapa tahun kemarin secara produktivitas mungkin saya banyak bikin event, cuman itu malah kalau secara buat pribadi saya malah menempatkan saya pada posisi yang tidak ideal. Ya. Sebagai seorang pengusaha katakanlah, dan sebagai seorang kepala keluarga gitu kan. Nggak bati itu kan. Iya, kasaris cekak pendek Torok. Torok jelas. Torok itu apa sih bahasa Indonesianya? Nombokin ya. Nombokin. Logatku Jakarta apa? Nombokin. Oh iya. Nah, mandek kan? Soalnya Mas Wahyu gak seneng curhat tentang dirinya sendiri. Aku wis ngenteni itu, sudah nunggu. Ini lanjutannya apa? Ada curhat masalah event itu enggak gitu ya. Itu. That's musician with attitude. Dan ada banyak spanduk dari sebuah ormas yang mengatakan bahwa musik itu haram. Salahnya juga kita sebelumnya mungkin image lah ada ben-benan katanya ada pemerintah, kemudian jalur duit. Nah itu.